Nah, ini adalah gelang saya ya. Konsepnya di luar ruangan ya. Nah, memang saya bikin ini nih seperti hutan. Biar suasananya asri. Dulunya sih saya maunya ini saya bikin apa ya namanya kolam ekosistem, tapi karena ini ya mataharinya kurang masuk, jadi tanaman susah tumbuh di sini. Awalnya cuman saya kasih ini tuh ikan apa ya, ikan Sumatera, ikan kecil-kecil itu, tapi ternyata ya ikan seperti itu rusuh ya, suka berantem sama teman-temannya sendiri, banyak yang mati. Langsung saya ganti konsep, ini konsep itu sekarang jadi kolam predator, walaupun ada yang enggak ya. Misalkan ini ikan koki, ini pingtail, itu bukan ikan predator, cuman bagusnya ikan predator itu dia cuma makan ya, tapi tidak saling bunuh. Beda sama ikan-ikan kayak ikan Sumatera, itu dia itu saling bunuh. Itu yang jadi ini ya, yang bikin jernih airnya itu sebenarnya filter. Nah, pakai kapas ya, bukan pakai apa-apa sih, kapas langsung ya, dikasih arus begitu, ada perputaran, jadi arusnya itu muter begini, nanti masuk ke sedot ke filter disaring sama ini pas. Ini yang pertama ya. Yang kedua itu sebenarnya faktornya pohon ini sendiri sih. Saya bikin seperti hutan ya, ini ya. Merambat khususnya ini yang pohon merambat. Nah, ini enggak tahu nih namanya apa. Saya kira-kira saja ini pohonnya yang enggak terlalu anti ya sama air ya. Langsung dia bisa hidup di dekat air. Nah, keluar ini akar-akaran gitu. Nah, akarnya itu masuk ini ke air, airnya jadi jernih, jadi apa ya, seperti alaminya lah mereka itu. Nah, itu Cichana yellowcentharum. Nah, paling bagus itu sebenarnya fungsinya itu adalah akar-akar itu sendiri. Selain untuk membersihkan ini ya, air jadi netral, karena di sini kan di luar ya, kalau kena hujan itu airnya jadi asamnya meningkat. Nah, itu yang berbahaya sih sebenarnya buat ikan, karena perubahan air yang jadi tadinya saya jadi asam, itu ikan jadi lemes, mati malah. Tapi karena ini ya, ada pohon langsung akar-akarannya juga masuk. Contoh ini nih, sudah tebel ya ini ya akarnya ya.
Kalau ini ya, kalau pas bolongan ini, nah itu akarnya kelihatan tuh. Nah, maksud saya itu kasih ini apa ya, karang ya, ini karang itu supaya ada tempat ya untuk sembunyi ya kan. Ini enggak semua ikan predator ya dalamnya, tapi di dalam sini ada ini apa, palmas langsung ini apa, ikan kaos kaki apa ya namanya, apa lupa ya, biar dia itu aman langsung ya. Ini kalau di Semarang namanya ikan cidul ya, kalau di Indonesia itu namanya ikan cere. Itu maksudnya itu biar ini kan ada ini monobas, langsung ada ini mangrove jack ya, ini ya, supaya insting berburunya itu tidak hilang di sini. Jadi ya tetap dia itu berburunya itu biar pinter ya, kayak di alam liar begitu. Jadi enggak semata-mata makan begitu, enggak, harus berburu juga di sini. Ini kedua itu kan ini ada ini ya, ikan cana ya ini ya. Nah, ikan cana ini kalau tidak dikasih tempat ini ya, kekuasaan begini, berbahaya sih sama ini yang di dalam kolam ini. Tapi karena ini dikasih tempat kekuasaan begitu ya, jadi cananya jadi cuman ademnya cuman ini di tempatnya ini, paling tidak sampai membunuh lah, paling ya cuman ngejar-ngejar kalau apa ada ikan lain itu di dekat tempatnya itu ya. Nah, kenapa ini ya, saya ini memelihara ikan tapi beda-beda ya, enggak sama itu monobas semuanya begitu ya. Itu karena untuk menanggulangi adanya penyakit. Contoh ini, nah ini koki ini dikasih teman saya sini. Dia itu, nah kalau dilihat dari dekat itu insannya kan rusak itu. Nah, dia pernah kena ini busuk insan itu parah banget. Nah, kebanyakan kalau di akuarium sih mati dia, susah sembuh. Tapi karena dia ada koloninya ya, jadi ya penyakitnya kalau sembuh udah tidak menular ke cana atau ikan lainnya, enggak, cuman dia. Tapi sembuh, setelah sembuh muncul lagi ini sisik nanas 2 kali malah, ini parah, tapi sembuh di sini karena ya ini kolamnya yaitu konsepnya itu alami ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada ini akarnya masuk langsung ya, sering-sering dibersihin tuh filternya itu. Kalau airnya sehat jernih misalnya, sudah otomatis tidak kena penyakit. Nah, ini ya tempatnya jadi teduh karena ada pohon ya. Ini pohonnya ini
cuman ya jangan cuman ini dikasih pohon ya, kalau misalnya terlalu rimbun ya dipotong. Yang paling penting adalah akar-akar itu sendiri ya, yang jadi filter alami buat kolam dan airnya ini. Langsung kalau di kolam faktornya jadi ikannya cuman sehat, tapi gini nih warnanya jadi cuman begini. Kalau di akuarium kan ada di dikasih lampu atau apa itu kuningnya jadi bener-bener kuning, ikannya jadi bagus untuk kontes. Tapi di sini tidak, ikannya cuman sehat, tapi untuk kelas kontes tidak bisa ya, karena ini memang alaminya dia begitu warnanya. Nah ini sudah 25 cm lah, dulu saya belinya itu kecil-kecil, ikan cere inilah 15.000. Nah ini sebenarnya kalau tidak ada cana ini, ikan ini tipe paling berbahaya sebenarnya. Ini dia punya sifat apa ya, suka membunuh kayaknya ini ikannya ini. Tapi karena ada cana ya, jadi dia itu tidak seganas itu, karena di sini wilayahnya menguasai itu cana. Sekarang sudah 40 cm lah. Makanannya gampang sih, cuman jangkrik, ikan cere, sama ya kalau ada udang mati nih, senang dia. Ini ada arwana Brasil, sudah 30 cm lah ini paling ya. Itu apa ya, untung ruginya itu punya kolam di rumah ya, karena orang kota kan biasanya sih pulang kerja lagi, pulang lagi, stres. Tapi kalau ada kolam begini, jadi ada hiburan positif, tidak mudah mengontrol emosi karena ada hiburan di dalam rumah. Kolam saya sendiri ini sebenarnya di dalam rumah ya, bukan di luar rumah. Jadi ini kamar mandi saya. Jadi keluar dari kamar mandi, ada kolam. Ada sih lainnya ikan, kura-kura ada. Ini ikan belida ya, saya sendirikan tuh karena berantem sama cana itu nggak selesai, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi ya mendingan saya sendirikan lah. Oke, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.